Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sewa, menyewa, dan upah atau ijarah. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan mata kuliah kali ini Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Materi yang akan dibahas diantaranya: pertama, definisi ijarah; kedua, rukun dan syarat ijarah; ketiga, hukum ijarah; dan terakhir, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Definisi ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa adalah iwat, dalam arti bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Rukun ijarah yang terdiri dari mu'jir dan mustajir, sigot, ujrah, dan barang yang disewakan. Syarat ijarah. Syarat ijarah dibagi menjadi dua, diantaranya syarat yang terkait akad. Pertama, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah akil baligh. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki, orang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat persetujuan wali. Kedua, ada kerelaan pada kedua belah pihak. Syarat yang terkait ma'qud alaih. Pertama, objek yang disewakan menurut syara. Kedua, mempunyai nilai manfaat menurut syara. Ketiga, upah diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Kelima, objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara. Dan terakhir, objek bukan kewajiban bagi penyewa. Hukum ijarah. Hukum ijarah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hukum sewa menyewa, dan yang kedua, hukum upah mengupah. Hukum sewa menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap barang-barang yang diharamkan. Hukum upah mengupah. Pertama, ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu, dan hukumnya dia tidak boleh melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa tersebut untuk penyewa tersebut. Kedua, ijarah mushtarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya boleh bekerja sama dengan orang lain. Hukum upah mengupah, contohnya pada ijarah khusus, yaitu pembantu rumah tangga, dan pada ijarah mushtarik, contohnya yaitu penjahit. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Menurut Al-Kasani, dalam kitab Al-Bada'i wa Sana'i menyatakan bahwa ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. Pertama, objek al-ijarah hilang atau musnah. Kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad berakhir. Ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Dan yang terakhir, apabila ada uzur dari salah satu pihak. Sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana penjelasan ijarah mushtarik dan contohnya? Pada konsep ijarah mushtarik, penjelasannya yaitu pekerjaannya satu, tetapi pekerjaan tersebut untuk semua orang, tidak hanya untuk satu orang. Seperti contoh penjahit, dia menerima upah bukan pada satu orang, tetapi banyak orang. Jadi, itulah konsep ijarah mushtarik. Pertanyaan kedua, pada ijarah khusus, contoh misalkan seseorang bekerja di sebuah perusahaan dan ada kesepakatan tertulis. Tetapi si pekerja tersebut tidak memahami isinya dan menyetujuinya. Tidak berapa lama, dia menyadari bahwa pekerjaan tersebut ilegal. Bagaimana hukum ijarahnya? Jawabannya tidak sah, karena ada mengandung kecacatan dan juga si pekerja pun tidak memahami isi kesepakatan tersebut. Jadi, harus diakhiri. Kesimpulan. Pertama, secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Kedua, secara terminologi, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Ketiga, rukun ijarah terdiri dari mu'jir dan mustajir, sigot, ujrah, dan barang yang disewakan. Keempat, syarat ijarah terdiri dari dua, yaitu syarat yang terkait akad dan syarat yang terkait dengan ma'qud alaih. Kelima, hukum ijarah dibagi menjadi dua, yaitu hukum sewa menyewa dan hukum upah mengupah. Yang terakhir, pembatalan dan berakhirnya ijarah menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'i wa Sana'i menyatakan bahwa ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut.
Pertama, objek al-ijarah hilang atau musnah. Kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad berakhir. Ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Dan yang terakhir, apabila ada uzur dari salah satu pihak. Demikian materi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.